Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarbiyatul Uluyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan asesmen 329, yaitu dengan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan dan analisis peran strategi pengajaran evidence informed dalam siklus belajar mengajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, pilihlah dua strategi pengajaran. Dua strategi itu yang telah saya terapkan dalam aktivitas 5, topik 1 dan 2. Kemudian jelaskan dan nilai keefektifan strategi pengajaran tersebut. Baik, mari kita mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama atau nomor 1 yaitu jelaskan dan analisis peran strategi pengajaran evidence informed dalam siklus belajar mengajar. Nah, peran strategi pengajaran evidence informed dalam siklus belajar mengajar. Strategi pengajaran evidence informed adalah pendekatan pengajaran yang berbasis bukti, memanfaatkan penelitian pendidikan, data kelas, dan pengalaman guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Strategi ini memungkinkan guru untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi, relevan, dan efektif guna meningkatkan hasil belajar. Dalam siklus belajar mengajar, strategi evidence informed berperan penting di beberapa tahap berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Guru menggunakan data berbasis bukti untuk merancang pembelajaran. Misalnya, dengan membaca jurnal penelitian pendidikan atau menganalisis hasil asesmen sebelumnya. Guru dapat memahami kebutuhan siswa, gaya belajar, dan area yang membutuhkan perbaikan. Evidence informed membantu memastikan bahwa metode pengajaran yang dipilih memiliki dasar ilmiah yang kuat, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan implementasi. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran. Dalam pelaksanaan, guru dapat menggunakan teknik pengajaran yang terbukti efektif, misalnya metode retrieval practice atau latihan mengingat kembali untuk memperkuat daya ingat siswa atau spaced repetition atau pengulangan terjadwal yang telah diteliti efektif dalam meningkatkan retensi. Selain itu, pendekatan berbasis bukti seperti formative assessment dapat membantu guru mengukur ketercapaian tujuan belajar secara real time dan memberikan umpan balik. Kemudian, yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi. Setelah pembelajaran, strategi evidence informed membantu guru mengevaluasi efektivitas pengajaran dengan menggunakan data yang relevan, seperti hasil tes, observasi, dan feedback siswa. Refleksi berbasis bukti memungkinkan guru untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dimodifikasi untuk siklus pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir, pengembangan profesional guru. Dengan menerapkan strategi ini, guru terdorong untuk terus belajar, seperti membaca literatur ilmiah terbaru atau berpartisipasi dalam komunitas praktik berbasis penelitian. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka, tetapi juga membantu menyebarkan praktik-praktik terbaik di lingkungan pendidikan. Kemudian, apa saja ya keunggulannya? Nah, keunggulannya yaitu efektivitas. Strategi ini memastikan bahwa metode yang diterapkan memiliki bukti keberhasilan dalam konteks serupa. Kemudian, relevansi membantu guru menyesuaikan strategi dengan kebutuhan spesifik siswa dan kondisi kelas. Kemudian, keunggulan yang terakhir, akuntabilitas. Guru dapat mempertanggungjawabkan pendekatan mereka berdasarkan data dan juga penelitian.
Namun, tantangannya juga ada, yaitu kebutuhan waktu untuk menganalisis penelitian tersebut, serta kemampuan guru dalam menilai validitas penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pelatihan dan akses mudah ke sumber daya ilmiahnya. Itu tadi menjawab pertanyaan yang pertama, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pilihlah 2 strategi pengajaran. Nah, strategi pengajaran yang telah diterapkan pada aktivitas 5 topik 1 dan 2 jauh lebih baik dan juga menjelaskan nilai keefektifan strategi pengajaran tersebut. Baik, berikut adalah 2 strategi pengajaran yang telah saya pilih dan juga yang sudah saya evaluasi. Yang pertama, menyesuaikan instruksi pengarahan dengan gaya belajar siswa. Penjelasannya, strategi ini menggunakan pendekatan diferensiasi dengan menyesuaikan metode penyampaian materi sesuai gaya belajar siswa. Visual, menggunakan gambar atau video huruf hijaiyah contohnya untuk membantu siswa mengenali bentuk huruf. Kemudian yang auditory, membantu siswa memahami bunyi huruf dengan mendengarkan audio atau melafalkan secara bersama-sama. Kemudian yang kinestetik, mengajarkan siswa menulis huruf hijaiyah di udara atau menggunakan alat manipulatif seperti balok huruf. Nah, evaluasi keefektifannya, kelebihannya yaitu membantu meningkatkan keterlibatan siswa karena materi disampaikan sesuai preferensi mereka. Yang kedua, kelebihannya yaitu mempermudah proses internalisasi informasi, terutama bagi siswa kelas 1 SD yang cenderung lebih mudah belajar melalui pendekatan multisensori. Kemudian, kelebihan yang ketiga, mengurangi kebosanan karena metode yang beragam. Nah, di samping ada kelebihan, ada juga kelemahannya. Yang pertama, membutuhkan persiapan lebih dari guru untuk merancang media pembelajaran yang sesuai. Kemudian, tidak semua siswa itu cocok dengan satu gaya belajar yang spesifik, sehingga penggabungan gaya belajar itu lebih efektif. Kemudian, kita lanjut ke strategi yang kedua. Strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran kolaboratif melalui metode Taqwa atau aplikasi yang saya buat yaitu tantangan kuis wawasan agama. Penjelasan strateginya yaitu strategi ini memanfaatkan metode aplikasi yang sudah saya buat dengan saya beri nama Taqwa, tantangan kuis wawasan agama, yaitu untuk mendorong siswa bekerja dalam tim, menyelesaikan tantangan sesuai kemampuan mereka. Strategi ini memberikan pengalaman belajar berbasis tantangan dengan elemen kompetitif. Misalnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas terkait huruf hijaiyah seperti mencocokkan huruf dengan bunyinya. Kemudian, tantangan didesain untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya serta cara mereka berkolaborasi dan juga kreativitas mereka. Nah, evaluasi keefektifannya strategi yang kedua, kelebihannya yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa melalui kerja kelompok yang mendorong interaksi sosial. Kemudian yang kedua, membantu siswa memahami konsep melalui diskusi dan pemecahan masalah bersama. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan memberikan peran sesuai kemampuan mereka. Kemudian, kelemahan dari strategi yang kedua yaitu tantangan harus dirancang secara hati-hati agar siswa bisa menyelesaikan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan juga tidak terlalu sulit seperti itu. Kemudian ada juga resiko ketidakseimbangan kontribusi antar anggota kelompok. Nah, kesimpulan perbandingan keefektifan dari dua strategi ini yaitu
Kedua strategi itu sama-sama efektif untuk pembelajaran siswa sekolah dasar, terutama pada aspek keterlibatan dan penugasan materi. Yang pertama, strategi menyesuaikan instruksi gaya belajar memberikan pendekatan individual dan sangat bermanfaat untuk memperkenalkan materi baru seperti huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, strategi kolaboratif takwa lebih kuat dalam membangun keterampilan sosial dan pemecahan masalah, sekaligus memperdalam pemahaman konsep melalui kerja tim. Kombinasi kedua strategi tersebut dalam pembelajaran memberikan keseimbangan antara kebutuhan individual siswa dan pengembangan kerjasama kelompok. Nah, itu tadi presentasi saya dalam menjawab dua pertanyaan pada asesmen 329. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.